Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bak sudah tadi ya? Bak sudah. Ada berapa maknanya? 14 ya. Kita bahas berapa? 3 kan? Jadi 1, fungsi bak itu menjadikan semua kegiatan kita tertuju untuk mendapatkan ridha siapa? Allah. Namanya apa? Sababiyah ya. Dengan sebab Allah menetapkan saya minum. Karena Allah saya berpakaian. Kalau sudah karena Allah nggak mungkin maksiat. Masa Allah dibawa-bawa dalam perbuatan maksiat? Jelas ya? Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Maka sepedanya pasti akan dipakai pada yang baik-baik. Kendaraannya juga demikian, itu dihisab loh. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Musahabah. Musahabah itu mendapatkan penyertaan, perhatian dari Allah. Maka merasalah diperhatikan. Kalau sedang minum, merasa dilihat Allah. Nanti akan muncul sifat itu. Kalau merasa dilihat Allah, nggak akan berbuat yang macam-macam. Bicara merasa didengar Allah. Karena merasa didengar nggak akan keluar yang kotor. Karena sedang merasa diamati. Ya, innallaha sami'un basir. Ya, Allah mendengar, mengawasi. Nah, itu ada pada huruf ba. Kalau kita kenakan pakaian merasa diawasi Allah, kita bekerja merasa diawasi Allah, jadi baik semua. Makanya orang jahiliyah itu dengan bismillahirrahmanirrahim jadi khairu ummah. Baik semua. Antum tadi bacain Yasin berkali-kali nggak jadi baik juga gitu kan? Nah, balik lagi, mungkin tadaburnya yang kurang. Ba yang terakhir ilsaq. Kalau sudah ilsaq, udah jadi hamba yang diistimewakan oleh Allah, yang bahkan belum minta, Allah sudah menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini ada alifnya di sini dari kata ismun. Begini. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Wahyu pertama turun apa? Hah? Bacanya apa? Ini yang tidak tepat. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tolong diperbaiki ya. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tapi wahyu yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena saat turun Iqra, Nabi jawab ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Itu perintah Jibril, baca. Ya? Allah mewahyukan, baca. Kata Nabi, saya betul-betul nggak bisa baca. Sudah pakai ma istifham, pakai ba taukid, ma'ana bi, betul-betul saya nggak bisa. Nabi nggak bilang mau qara'tu, tapi ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. 2 kali Iqra, nggak bisa. 3 kali dipeluk dulu oleh malaikat Jibril. Setelah ada ketenangan, kenyamanan, baru sempurna ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW, baca karena Allah yang telah menciptamu. Kalau mencipta engkau aja begitu mudah, apalagi hanya menuntun engkau untuk bisa mengikuti bacaan. Jangan baca karena engkau nggak pernah belajar, nggak pernah punya guru yang mengajar, nggak pernah sekolah. Lakukan karena Allah, maka semua yang sulit akan mudah. Karena itu di bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Silakan cek di surah Al-Alaq tuh, surah 96 ayat 1. Iqra. Ya, Iqra begini. Bismi, nah ada alifnya. Nih. Ini baru sebagian ya. Nanti ada ayat-ayat lain juga yang bisa kita konfirmasikan. Ini saya kasih contoh 1 di antara sekian. Pasti ada alifnya, harus ada ini. Nggak mungkin nggak ada, harus ada. Ada nggak? Hah? Ada? Begini tulisannya. Ya kan? Ba, ada alif ke atas kan? Ada ismi. Di bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Langsung nyambung. Kenapa sebabnya? Perhatikan sini. 1, alif biasanya fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Dapat alif tambah harakatnya 1, makanya ada istilah 2 harakat. Fataha, fa, ta dan ha begini. Fa-nya ketambahan alif, tambah fa begini. Maka fungsi alif ini menambah harakat. Yang tadinya cuma 1, fa tambah lagi 1 harakat. Jadi istilahnya 2 harakat, 1, 2. Kalau fa aja sudah punya batasan, fa, maka tambah lagi 1 a. Ada 2 kan? Maka tambah panjangnya sedikit, fa. Itu yang dimaksud 2 harakat. 3 harakat tambahkan lagi 1, 4 harakat tambah lagi 1. Ya, kalau kami belajarnya pakai detik. Setiap 2 harakat 1 detik. Tak. Ya. Di kalau 4 harakat berapa detik?
2 detik. 5 harokat 2,5 detik. Nanti masuk di bab mad. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan seterusnya. Nah, yang dimaksud 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat ini. Ditambah alif. Alif ini gambaran dari harokat. Jadi kalau sudah ada ini maksudnya dibacanya 2 kali seperti ini, 2 kali harokat. Fatah. Jelas? Alif fungsinya memanjangkan bacaan. Dan kalau sudah ada alif, harokat yang sesuai adalah fathah. Kalau kasrah itu ya. Kalau dhammah, waw. Tapi ini menarik, harokatnya kasrah, iqra bi, pakai ya, pakai kasrah. Tapi tandanya alif. Kenapa nggak dibuang saja? Untuk memberikan kesan, karena pertama kali Nabi diminta membaca iqra, beliau merasa tidak mudah, panjang prosesnya. Menunjukkan sesuatu yang tidak mudah, panjang, kadang berliku, kadang tidak mudah. Tapi kalau semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan membuat yang panjang semakin pendek, yang sulit akan semakin mudah. Itulah sebabnya ketika walaupun di sini ada alifnya, tetap dibacanya cepat dan pendek. Iqra bismi rabbik. Jadi Anda kalau menghafal Quran dikerjakan karena Allah, bukan karena target dari RKM harus selesai sekian. Kalau enggak jadi umroh. Cuman sampai ke Cengkareng aja misalnya kan. Ya. Saya menghafal bukan karena tuntutan dari kurikulum, tapi saya lakukan karena Allah. Maka akan terjadi akselerasi. Ya, kuantum, lompatan yang bahkan akan melewati orang-orang yang bahkan sudah punya hafalan banyak. Gitu. Itu yang kami dahulukan kepada para penghafal. Bisa dibayangkan ada anak dan ibu masuk karantina hafalan Quran. Ibu sudah punya bekal 3 sampai 5 juz, anak masih kosong. Ibunya target ingin jadi hafidhah, ikut itu. Anaknya terserah Allah saja deh mah. Dipaksa ibunya masuk, ya udah karena Allah saya hafalkan. Hari ke-27 anaknya hafal 30 juz, ibunya belum sampai. Bayang? Oke, maka ini yang saya ingin terangkan fungsi alif. Kenapa di sini dihilangkan alif ya? Untuk memberikan gambaran, orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah tanpa harus mengalaminya lagi. Paham? Gitu. Tapi dengan cara baca yang benar. Ya, makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu karena cara bacanya benar. Ya, orang sekarang baca Bismillah niatnya pengen terbang. Pengen jalan di sungai itu kan sudah nggak betul kan, sudah pengen baca pikiran orang, gitu, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya tidak akan nyambung, ya kasembung main layangan nggak nyambung sayang. Ya? Paham di sini? Baik, itu alif tuh. Sekarang ismun nih, sin dan mim. Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata wasamun, bisa dari kata sumuwun. Wasamun berarti tanda, sumuwun berarti tinggi. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, tanda dan tinggi. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan karena Allah, maka hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sudah. Allah, nama yang menunjuk pada 2 hal sekaligus. 1, sifat ketuhanan. Yang kedua, pusat penyembahan. Ya, sifat uluhiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Duanya ditemukan, kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri. Di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu, sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? 1, la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, nggak boleh menuhankan yang lain. Jelas ya? Harus ke Allah saja, nggak bisa mengatakan lisannya semua agama sama. Kita menghormati, bedakan dengan penghormatan ya, ingat ya, bedakan dengan penghormatan. Kita menghormati keyakinan orang lain, nggak boleh kita menyakiti. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghina. Ingat itu ya, tidak boleh menghina. Di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela haram, nggak boleh. Kita sudah tuntas dengan masalah toleransi itu, tuntas. Kita punya ayat lakum dinukum waliyaddin. Maksa orang masuk Islam nggak boleh. Nah, balik ke sini ya. Nah, Allah 1, sifat ketuhanan. 2, ubudiyah.
La ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Ya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitas ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah. Itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender, diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang, kualifikasinya antum yang dapat, tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan nggak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Untuk merawat nih ya, teman-teman santri begini. Tiba-tiba ada perilaku yang nggak sesuai dengan harapan antum. Bisa kecewa. Saya rawat-rawat, saya begini, begitu. Ternyata perlakuan kamu begini. Padahal yang nitipkan rezeki juga Allah. Yang menetapkan dia hadir di sini Allah. Ya kan? Maka ketika muncul sifat itu, hilanglah kemudian keberkahannya. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka ada sifat bijak, tenang hati kita, kita bisa membaca, oh ini, itulah tadabbur. Mungkin maknanya begini ya. Dia dititipkan supaya memotivasi kita lebih memberikan perhatian lagi. Kemudian perhatian itu tiba-tiba anaknya bisa berubah. Itu yang disebut Allah. Rahman, puncak perhatian yang luas kepada siapapun tanpa batas. Rahim, spesifik rasa kasih untuk setiap insan beriman. Rahman dan Rahim, singkatnya rahmat untuk semua. Di orang Islam tuh kalau bismillahirrahmanirrahim baik, sama non muslim baik, punya tetangga Kristen dibaikin, yang Hindu dibaikin, yang Buddha dibaikin, itulah Rahman. Apalagi pada muslim, apalagi keluarga sendiri. Sama istri rahmah, sama suami rahmah, sama anak-anak rahmah, itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau bismillahirrahmanirrahim itu benar kita amalkan.